Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila sirati mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta selawat atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena pada malam yang penuh berkah ini kita telah berada pada malam ke-7 Ramadan tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang telah kita lakukan dan insya Allah akan kita lakukan khususnya pada bulan suci Ramadan ini dapat kita laksanakan dengan baik dan benar, dan tentunya yang tak kalah pentingnya adalah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kaum muslimin rahimakumullah. Insyaallah pada malam yang berbahagia ini kami akan menyampaikan salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga merindukan 4 golongan. Golongan pertama adalah talil Quran. Golongan pertama yang dirindukan oleh surga adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang apabila kita membacanya, maka tentu kita mendapatkan pahala. Oleh karena itu, golongan pertama yang dirindukan oleh surga adalah talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Di bulan suci Ramadan ini, umat Islam senantiasa berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran, yang biasa kita kenal dengan istilah tadarrus Al-Quran. Namun demikian hadirin sekalian, tadarus Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan tidak mesti kita harus tuntaskan sampai sekian juz. Yang apabila hal itu memungkinkan kita lakukan, maka akan lebih baik lagi. Akan tetapi apabila kemampuan kita
hanya sampai pada sekian juz dan sebagainya, dan itu adalah merupakan hasil yang maksimal bagi kita, maka insya Allah itu yang terbaik bagi kita. Betapa pentingnya membaca Al-Quran. Oleh karena Al-Quran juga bermakna sebagai syifaun wa rahmah. Dia adalah obat, dia adalah penyembuh sekaligus dengan rahmat. Artinya, orang yang membaca Al-Quran senantiasa mendapatkan ketenangan batin, dan tentu harapan umat manusia adalah ingin mendapatkan ketenangan. Salah satu syifa adalah membaca Al-Quran. Itu golongan yang pertama yang dirindukan oleh surga. Golongan yang kedua adalah wahafidil lisan. Orang yang senantiasa menjaga lisannya dari ucapan ataupun kata-kata yang tidak baik. Senantiasa menjaga ungkapan-ungkapan yang menyebabkan orang lain bisa tersinggung. Berusaha menyampaikan apa yang dapat memberikan kesejukan ataupun kesenangan kepada orang lain. Senantiasa menghindar dari ungkapan-ungkapan yang sifatnya provokatif, yang menyebabkan orang bisa berselisih akibat dari apa yang ia ungkapkan. Karena itu, golongan yang kedua yang dirindukan oleh surga kelak adalah orang yang wahafidil lisan, yang mampu menjaga lidahnya dari perkataan yang tidak baik. Hadirin sekalian, golongan yang ketiga sesuai dengan hadis yang telah kami bacakan tadi adalah wa mut'imil ji'an. Orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang yang membutuhkannya. Momentum Ramadan adalah momentum yang amat mulia, oleh karena alhamdulillah sesuai yang telah kita dengarkan tadi, bahwa di antara kita akan saling membagi, akan saling memberikan makanan antara satu dengan yang lain, dan hal itu adalah merupakan perilaku yang sangat mulia, oleh karena bahagian daripada golongan yang dirindukan surga. Dan yang terakhir hadirin sekalian, golongan yang dirindukan oleh surga adalah wasaimi fi syahri Ramadan. Orang yang senantiasa berpuasa pada bulan suci Ramadan. Dan kita fahami bersama bahwa berpuasa pada bulan Ramadan adalah merupakan kewajiban. Bukan hanya sekedar menahan lapar, bukan hanya sekedar menahan haus, tetapi dibalik dari itu semua ada hal-hal yang perlu kita hindari selama kita berpuasa. Oleh karena ujung dari puasa itu sendiri, seperti yang senantiasa kita dengarkan dari seorang ustadz, bahwa puasa adalah merupakan kewajiban, dan di balik kewajiban itu la'allakum tattaqun, kita akan mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu tattaqun. Gelar tattaqun hadirin sekalian bukanlah hal yang mudah. Karena kalau kita berbicara tentang puasa, tentu bagaimana puasa itu dipahami bukan hanya dalam konteks apa yang nampak, tetapi puasa juga menumbuhkan kepercayaan dan kejujuran pada diri seseorang. Oleh karena itu, la'allakum tattaqun sebagai ending dari kewajiban puasa yang dilaksanakan oleh umat Islam tentu menjadi harapan kita semua. Semoga kesempatan yang Allah berikan kepada kita di bulan suci Ramadan ini yang senantiasa kita idam-idamkan. Bukankah di saat kita berada pada bulan Rajab, Allah pernah mengingatkan kita semua untuk senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna
Ramadan. Alhamdulillah, doa kita dijabah oleh Allah sehingga kita semua telah berada pada bulan suci Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah yang sempat kami sampaikan pada momentum malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai segala amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.